Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di malam ini buat saya yang perdana untuk kajian Jumat malam Sabtu setelah istirahat beberapa waktu karena kondisi yang belum memungkinkan, dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, afiyah, as-sihah wal afiyah kepada kita, sehingga majelis ilmu ini tetap bisa berlangsung tanpa ada halangan dan gangguan apapun. Ikhwan fillah rahimakumullah, tema yang di broadcast berjudul bagai menggenggam bara api, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kal qabidi al-jamri. Akan datang suatu masa kepada manusia orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya kal qabidi al-jamri au ka qabidil jamri. Mereka ini bagaikan para penggenggam bara. Maka insya Allah pada malam ini dan bulan-bulan berikutnya untuk kajian malam Sabtu Jumat pertama kedua ya yang menjadi jatah kami, kita akan mengkaji lebih dalam rahasia di balik suratul Kahfi yang memiliki relevansi kuat dengan tema menggenggam bara api di akhir zaman ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kisah-kisah yang termuat di dalam suratul Kahfi ini sangat relevan dengan judul besar menggenggam bara api. Dan perlu diingat bahwa menggenggam bara api di akhir zaman ini tidak selalu identik dengan mereka yang mendapatkan ujian berupa cambuk-cambuk penjara, tapi juga bisa terjadi pada ujian harta, bisa juga terjadi pada ujian ilmu pengetahuan, bisa juga terjadi pada kekuasaan. Yang itu semuanya termuat di dalam suratul Kahfi yang memuat 4 kisah spesial ya. Ini kalau kita urai barangkali 4, 5, 6 pertemuan tidak cukup, tapi mudah-mudahan minimal nanti satu persatu kisah ini kita akan kaji. Apa pesan-pesan Allah yang termuat di dalam ayat-ayat yang memuat kisah istimewa ini yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jamaah rahimakumullah, yang pertama secara global kita tahu bahwa suratul Kahfi ini dianggap sebagai atau disebutkan di dalam satu riwayat sebagai benteng ampuh menghadapi fitnatul dajjal di akhir zaman ya. Muncul sebuah pertanyaan, apa korelasinya suratul Kahfi yang di dalamnya tidak ada satupun cerita dajjal, termasuk perlindungan dari fitnah dajjal, tapi oleh Rasulullah SAW dikatakan man hafidhu asran min suratul Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari suratul Kahfi, dia akan diselamatkan dari fitnatul dajjal ya. Maka kalau kita baca secara sekilas, kita tidak menemukan apa korelasinya dibandingkan dengan perlindungan-perlindungan yang diajarkan Nabi terhadap fitnah dajjal di akhir zaman ya, dalam bentuk selain daripada suratul Kahfi. Misalnya kita diajari dalam doa di akhir sholat sebelum salam atau di sujud terakhir ya,
Kita diajari untuk berlindung dari min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini jelas ada korelasinya. Atau kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Mekah atau ke Madinah, karena Dajjal tidak akan masuk ke gerbang kota Mekah dan Madinah, lantaran di sudut-sudut kotanya, di ujung pintu gerbangnya ada para malaikat yang menghunuskan pedang untuk menghadang Dajjal. Ya, ini juga sangat korelatif. Ya, atau cara-cara yang lain. Tetapi membaca suratul kahfi ini barangkali apa hubungannya, apa korelasinya? Nah, disinilah kemudian kita nanti akan melihat ya bahwa para ulama begitu jelas memberikan bayan bagaimana kandungan surat ini sangat korelatif dengan perlindungan terhadap godaan ataupun fitnatul dajjal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang kedua, bahwa suratul kahfi ini memuat 4 kisah yang sangat istimewa. Ya. Kisah yang pertama ini dimulai dari ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu ala, dari ayat ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Di mana kemudian Allah menyebutkan pada ayat ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah mereka dengan kebenaran. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nanti kalau cerita pertama sangat kuat korelasinya dengan judul ini. Karena kita tahu semuanya bagaimana perjuangan Ashabul Kahfi yang kalau mendengarnya hanya dari ibu guru TK yang bercerita tentang Ashabul Kahfi mungkin nampak sederhana ya. Ashabul Kahfi itu 7 pemuda atau 8 ya dengan anjingnya yang berlari dari kejaran raja yang dolim dalam rangka menyelamatkan agamanya, kemudian sembunyi dalam goa, lalu tidur 309 tahun lamanya. Setelah bangun sang raja sudah binasa. Singkat cerita, Ashabul Kahfi lebih lama tidurnya daripada berjuangnya. Nggak enak banget kalau kesimpulannya begitu, nggak enak Pak ya. Tapi kalau Anda nonton filmnya, kalau tidak salah 15 seri Pak ya. Saya sempat menghatamkan 12 atau 13 seri ya. Jadi butuh waktu kurang lebih sekitar 24 jam lah ya. 24 jam untuk menghatamkan film tentang Ashabul Kahfi. Ya tentu saja penuh dengan dramatisasi. Hanya cerita menariknya, tidak mungkin Ashabul Kahfi ini pemuda kampung sembarangan yang nggak punya prestasi. Kok sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran? Pasti kisahnya sangat istimewa. Dan Al-Quran menceritakan dengan kalimatul ijaz, kalimat yang singkat padat, tetapi kandungan ceritanya memang sangat mendalam. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Saya akan sampaikan secara umum dulu. Kemudian kisah yang kedua disebut dengan Ashabul Jannah. Ya, Ashabul Jannah ini termuat pada ayat yang ke 31, 32, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini nanti kalau yang pertama itu kisahnya adalah kisah ujian berupa agama, ya kita dipaksa mengikuti ideologi sang raja zalim, maka yang kedua ini adalah ujian harta. Ya masing-masing kita ujiannya beda-beda Pak. Ujian para dai dalam menyampaikan kebenaran, ujian yang kerja di bank yang posisinya sudah tinggi, kemudian tobat dan sadar pengen keluar. Ini ujian harta, ya. Dan nggak gampang itu, ya. Nanti kisah yang ketiga adalah kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini ujian ilmu, ya. Bagaimana seorang Musa alaihissalam pada ayat yang ke-61 diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Musa yang memiliki mukjizat, memiliki kitab suci, memiliki pengikut ratusan ribu jumlahnya,
memiliki gelar kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah, memiliki berbagai macam keahlian, kemampuan, keterampilan, bahkan kekuatan tubuh, di mana orang sekali jotos itu langsung mati. Ya, fawaqadhahu Musa faqada alaih. Cuman diginiin saja orang mati. Bisa dibayangkan kekuatan tubuh Musa. Tiba-tiba harus disuruh berguru kepada seorang laki-laki nggak dikenal, nggak punya mukjizat, nggak punya pengikut, followernya nggak ada, gitu ya. Coba bayangkan, ya, nggak dikenal, belajarnya sama siapa juga nggak diketahui, ya, nggak punya kitab suci, nggak punya gelar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah memaksa Nabi Musa untuk belajar. Dan Nabi Musa punya tekad yang luar biasa. Ini juga ujian buat para ustadz ataupun pelajar yang ilmunya sudah agak ini, kemudian disuruh ngikuti atau mendengarkan omongan orang yang ilmunya di bawahnya. Ini nggak gampang. Terbukti banyak di antara kita yang tidak berani untuk mengakui kesalahan, ya, atas apa yang kita pahami selama ini misalnya. Lagi-lagi ujian masing-masing orang apa? Beda-beda. Macam itu ya. Nabi Musa dengan tegas, bukan dengan tegas, ya, kepada Nabi Khidir dia mengatakan dengan penuh tawadhu, kepada anak buahnya, kepada pengikutnya, ya, wa idza qala Musa li fatahu lan nabroha, ya, Nabi Musa sampai berkata kepada pemudanya, kepada anak buahnya, kepada pembantunya, kita tidak akan berhenti melanjutkan perjalanan untuk ketemu dengan lelaki itu, ya, sampai ketemu dengan pertemuan dua lautan, atau kita harus berjalan berpuluh-puluh tahun lamanya. Itu tekad menuntut ilmu yang luar biasa. Dan begitu ketemu dengan Nabi Khidir, dengan penuh tawadhu, apakah kata Musa, hal attabi'uka ala antu al-limani mimma ullimta rusda. Boleh nggak aku jadi pembantu kamu? Aku tak nunut, wis jadi bagian tukang cuci nggak apa-apa. Yang penting apa? Engkau mengajarkan aku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Masya Allah ini Pak, nggak gampang. Nah yang keempat adalah kisah Raja Zulkarnain, ya, seorang raja yang diberi kekuasaan, membentang timur dan barat, segala-galanya diberikan, sampai proyek yang paling prestisius, yaitu membangun benteng yang menggabungkan antara dua gunung, sebuah teknologi yang belum pernah terjadi pada masa itu, dengan prestasi yang sangat luar biasa, tanpa bayaran. Dan kemudian di akhir kalimat mengatakan, hada rahmatun min rabbi. Ini bukan karya saya, ini bukan kehebatan saya, ini semua karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita Pak baru bikin rumah kecil buat istri aja, pamernya sama mertua, bangganya luar biasa, gitu kan? Ya, pengen kita tunjukkan sebagai menantu yang berhasil, gitu loh Pak. Ya, ini Raja Zulkarnain, masya Allah, ujian kekuasaan yang membentang timur dan barat, anak buah yang luar biasa, siapapun bisa ditundukkan. Ternyata setelah prestasi mahakaryanya itu disaksikan manfaatnya oleh manusia, tetap dengan tawadhu mengatakan hada rahmatun min rabbi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini 4 kisah yang termuat dalam Al-Quran. Insya Allah dalam setiap pertemuan nanti akan kita kaji satu persatu apa korelasinya dengan para penggembara di akhir zaman, ya. Dan nampaknya masya Allah, berbicara tentang penggembara di akhir zaman tidak selalu identik dengan apa? Dengan kemiskinan, dengan penjara, dengan siksaan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menakutkan, tapi juga kadang-kadang justru dengan hal-hal yang menggiurkan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau kita lihat pada kisah Nabi Yusuf, maka beratnya ujian Nabi Yusuf di dalam sumur penjara, ya, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianggap lebih ringan daripada ujian Nabi Yusuf pada saat digoda oleh Zulaiha, ya. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan masuknya Nabi Yusuf ke dalam sumur yang terjebak beberapa hari di dalamnya, ya, dibandingkan dengan pilihan Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam penjara karena menolak ajakan Zulaiha, maka pahala dan nilainya jauh lebih besar ketika Nabi Yusuf harus memilih masuk penjara lantaran godaan Zulaiha, ya, dibandingkan dengan beratnya ujian Nabi Yusuf ketika dia menjadi budak atau dimasukkan ke dalam sumur tadi. Kenapa?
karena sabarnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu sabar yang ijbar, sabar yang sifatnya terpaksa, nggak ada pilihan, ya. Tapi sabarnya Nabi Yusuf menghadapi godaan Zulekha adalah sabar yang pilihan. Ganteng, muda, jauh dari keluarga, jauh dari orang, dalam kamar, cuman berdua, digoda oleh wanita cantik muda, nggak ada siapa-siapa. Ya nek jenengan jelek, miskin, nggak populer gitu, nggak digoda, ya beda nilainya gitu loh. Ya ini muda, gagah, jauh dari orang lain dan sebagainya, kok kemudian bisa bersabar menghadapi ujian itu, masya Allah. Ya makanya ujian Nabi Yusuf menghadapi Zulekha dianggap lebih tinggi nilai dan pahalanya ketimbang ujian Nabi Yusuf bersabar ketika jadi budak atau dimasukkan ke dalam sumur. Artinya ikhwan fillah, belum tentu yang diuji di dalam kesempitan, entah itu kesempitan ekonomi atau penjara, itu boleh jadi ya belum tentu lebih berat ketimbang mereka yang diuji dengan kelapangan, kekuasaan ataupun keberlimpahan. Ya, karena sekali lagi masing-masing nanti setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai daripada kisah yang pertama, yakni kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rekomendasi dengan kalimat innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya. Allah menyebutkan di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Jamaah rahimakumullah, Ashabul Kahfi ini kalau versi versi lengkap di film yang muncul tahun berapa itu ya, filmnya sudah cukup lama sekali ya, digambarkan mereka bukan anak muda biasa, tapi mereka adalah para anak pejabat. Tokoh utamanya bernama Maximilianus. Ini diantara petinggi Ashabul Kahfi, tinggal di sebuah negeri yang namanya Philadelphia. Raja zalim yang berkuasa bernama Dicyanus. Ya. Raja Dicyanus ini memiliki seorang anak yang kemudian dinikahi oleh Maximilianus tadi, di mana mereka menyembunyikan keimanannya selama bertahun-tahun, sampai puncaknya ketika Raja Jupiter datang dari Roma untuk berkunjung ke Philadelphia dalam satu rangkaian acara seremonial tahunan, di mana seluruh rakyat Philadelphia diminta untuk memberikan sujud sembah kepada sang raja. Dan sujud sembah itu harus dimulai pertama kali dari para petinggi kerajaan. Disitulah kemudian Ashabul Kahfi yang menyembunyikan keimanannya selama bertahun-tahun ini, mereka berembuk, apa yang harus kita lakukan? Singkat cerita, mereka memutuskan untuk inilah saatnya kita menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, sudah waktunya kebenaran ini tidak lagi ditutup-tutupi. Ya, sampai akhirnya mereka kemudian saat seremonial itu semua sudah dipersiapkan. Ya, maka ketika satu persatu dari para petinggi kerajaan ini diminta untuk memberikan sujud sembah kepada sang Raja Jupiter, disitulah kemudian pemimpin dari 6 Ashabul Kahfi. Jadi kisahnya ini 6 orang adalah para pejabat, yang satu adalah pemilik anjing, ya, yang dalam ayat tadi disebut Ar-Raqib, gitu ya. Jadi 7, tetapi yang satu ini hanya pemuda gembel, pengembala kambing miskin, yang biasa mengembalakan kambing di dekat goa Ashabul Kahfi itu tadi. Ya, 6 orang ini kemudian bertemu dengan pengikut ajaran Nabi Isa ini, yang kemudian mereka akhirnya bergabung bersama. Ya, nah pada saat
Kemudian sang raja mengetahui betapa 6 orang ini adalah pengkhianat di dalam istana Philadelphia ini. Akhirnya 6 orang ini kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Di dalam penjara inilah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, bahkan dari mertuanya sendiri. Ya, sampai akhirnya ada seorang yang begitu simpati dengan Ashabul Kahfi ini, lalu mencoba untuk memberikan jalur untuk bisa melarikan diri, yang akhirnya simpatisan ini kemudian akhirnya terbunuh. 6 orang Ashabul Kahfi ini akhirnya berlari menuju goa, kemudian dia bersembunyi di sana selama sekian waktu, ya, di mana Al-Qur'an menggambarkan siapa saja yang masuk ke dalamnya, ya, pasti akan lari ketakutan. Tempat ini sudah diketahui oleh mereka. Mereka meyakini bahwa ini tempat yang paling logis bersembunyinya 6 orang buronan. Ya, akhirnya seluruh aparat dikerahkan oleh sang raja untuk bisa membongkar isi goa tersebut. Akan tetapi setiap kali masuk ke dalam goa, maka mereka langsung lari ketakutan. Al-Quran menyebutkan di dalam ayat yang ke Watahsabuhum, ayat ke-18. Watahsabuhum aiqadha wa hum rukud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal. Ya. Jadi Allah membolak-balikkan tubuh mereka. Di dalam goa itu oleh Allah dibolak-balikkan supaya apa? Ya, ini manusia kalau diam dalam rentang waktu yang sangat panjang tentu akan apa? Ya, akan rusak. Ya, maka oleh Allah dibolak-baliklah tubuh Ashabul Kahfi. Wa qalbuhum basitun dira'i bil wasit. Lawit tola'ta alaihim, seandainya engkau wahai Muhammad dan juga manusia yang lainnya masuk ke dalam goa, lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Pasti begitu masuk ke dalamnya akan segera terbirit-birit lari ketakutan. Wallahu alam, tidak dijelaskan kenapa kok sampai lari ketakutan. Tapi dalam film tersebut digambarkan semua aparat yang datang untuk mencoba mengeluarkan Ashabul Kahfi dari goa tadi semuanya menjerit ketakutan, dibuat stres, dibuat depresi, dan mereka tidak bisa menceritakan apa isi yang ada di dalamnya, sampai membuat orang-orang lain itu kemudian pada penasaran, sebenarnya ada apa? Kenapa kalian takut? Mereka masuk ternyata mengalami hal yang sama, sampai akhirnya kemudian mereka semuanya putus asa dan tidak berani untuk memasuki gua tersebut. Selama 309 tahun itulah kemudian goa tersebut tidak disentuh oleh manusia, dan Ashabul Kahfi kemudian baru dibangkitkan. Banyak hal dramatis yang menarik ya, ketika kemudian Maximilianus ini kemudian setelah bangun lalu kemudian menyuruh salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Ya, ceritanya mungkin sederhana dalam Al-Quran, tapi Masya Allah justru ini ujian baru lagi. Ketika mereka membeli makanan ketahuan dengan menggunakan uang emas, yang ini uang langka, akhirnya dilaporkan oleh pihak kepolisian. Ya, ini orang ini menyembunyikan harta karun yang sudah berusia 309 tahun. Singkat cerita sang tokoh masuk penjara lagi, disiksa, disuruh mengaku. Ya, ini uang dari mana? Ini uang saya. Ya, Masya Allah itu Pak. Ya, banyak hal yang membuat air mata berurai ketika menyaksikan itu. Bagaimana dramatisnya ketika Maximilianus menjelaskan ini uang saya, dan dia sendiri nggak ngerti. Ya, kenapa kok semuanya bisa berubah begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Ashabul Kahfi ini, pelajaran yang paling bisa kita ambil adalah bagaimana keteguhan mereka menghadapi sang raja, ya, dan rahasia keteguhan mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-28. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajh
Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan orang yang enggak punya apa-apa. Dia adalah para pejabat penguasa yang kalau sekarang itu setara dengan menteri, tapi mendapatkan hidayah. Kemudian pada saat ada pilihan antara agama dengan kekuasaan yang dia miliki, mereka berlari meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan anak dan istri tercintanya demi menyelamatkan agama mereka. Dan rahasia kekuatan mereka pada ayat ini disebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah jiwamu. Ya, untuk apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Untuk senantiasa tinggal bersama, kumpul dengan orang-orang yang tak pernah putus berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam. Yuriduna wajhah, semata-mata karena menginginkan ridho Allah semata. Bapak Ibu sekalian, di era ketika agama kita dirusak, maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kecuali bergabung dengan Jamaatul Muslimin, bergabung dengan komunitas muslim, mempererat hubungan antar sesama, ya, dengan orang-orang ikhlas yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang ikhlas? Ciri utamanya mereka selalu mengajak, mengingatkan kita kepada kampung akhirat, ya. Kemudian mengingatkan kepada bahaya daripada fitnatud dunya atau fitnah agama atau fitnah, segala bentuk fitnah yang hari ini kita hadapi bersama, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Imam Ibnu Qayyim itu menggambarkan, kalau engkau melihat ada orang yang ceramah, bicara di panggung, enggak ada dalilnya, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, maka pasti itu orang bingung. Anda bisa menyaksikan kalau mengikuti undangan apa begitu ya. Pokoknya kumpul apa saja yang di situ enggak keluar ayat, enggak keluar dalil. Kira-kira ujung-ujungnya apa, Pak? Hah? Ngelindur gitu ya, nggak jelas. Jadi ngomong apa gitu loh. Ya, silahkan renungkan kalimat Imam Ibnu Qayyim ini. Kalau kita dengerin ceramah orang yang nggak ada dalilnya, nggak keluar ayat, nggak keluar hadisnya, ya itu pasti ngelindur. Anda bisa tonton mungkin di acara apa di televisi gitu ya, yang di situ pembicaranya nggak keluar satupun ayat, nggak satupun dalil. Itu betul-betul majelis yang ataupun ajakan yang sama sekali akan tidak pernah membuat kita jadi dekat kepada Allah dan kampung akhirat, ya. Maka bukan hanya wasbir nafsaka, bukan hanya kita disuruh bersabar kumpul sama aktivis pengajian, bukan hanya kita disuruh bersabar kumpul dengan orang-orang soleh, tetapi kalimat berikutnya wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan pandangan matamu, ya, dari mereka. Jangan kamu lepaskan pandangan matamu dari orang-orang soleh ini. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menghendaki panggilan-panggilan dunia, kamu menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Jamaah rahimakumullah, saya yakin di malam hari ini di tempat yang berbeda ada majelis-majelis serupa, tapi yang dibahas isinya adalah dunia semuanya, ya. Tentu kita tidak menyalahkan kalau seandainya ada orang yang berkumpul bincang-bincang bisnis misalnya. Kita juga tidak menyalahkan ketika mereka kumpul berbincang tentang teknologi, berbincang tentang penemuan-penemuan baru, berbincang tentang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang menjadi pembeda antara ilmu sains, teknologi, ilmu-ilmu duniawi yang dikerjakan oleh orang beriman
dengan yang dikerjakan oleh orang yang tidak beriman itu ada pada niat dan tujuan. Kalau orang beriman, maka dia niatkan perkumpulannya walaupun untuk kumpulnya bisnis, walaupun untuk kumpulnya melatih keterampilan tertentu, maka dari awal itu diniatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian bisa menularkan pengetahuan ini, berbagi ilmu, ya, bersedekah ilmu kepada yang belum mengerti dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka. Sebaliknya, kalau orang-orang tidak beriman memang menjadikan itu sebagai tujuan utama. Jadi begini, ya, perlu diingat bahwa jadi jadi dokter, jadi pedagang, jadi pejabat, penguasa, pengusaha, politisi atau apapun, itu bukan tujuan hidup kita. Itu semua hanya sarana. Tapi mari kita renungkan, berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh waktu, energi, tenaga, harta yang dia miliki untuk mencapai sarana hidup, bukan untuk mengejar tujuan hidup. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya sebenarnya target hidup Anda itu apa? Ya, saya targetnya pengen jadi ini. Itu bukan target, Pak. Jadi dokter itu bukan target. Itu hanya sarana untuk mengabdi kepada Allah. Jadi politisi itu bukan target, bukan cita-cita. Itu hanya sarana untuk mengabdi. Jadi pedagang, jadi penguasa, jadi pengusaha, termasuk jadi ustadz, itu hanya target. Jadi keliru kalau kemudian, ya, sarana-sarana hidup itu lalu menjadi tujuan hidup seseorang. Dan memang itu kebanyakan yang terjadi demikian. Coba saja kalau ditanya, cita-citamu apa nantinya, gitu ya. Itu nanti akhirnya orang menghabiskan waktu, tenaga, dan semua yang dimilikinya untuk mengejar cita-citanya. Padahal sekali lagi itu hanya sarana untuk bagaimana dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Khonifuddin, 2 hari yang lalu kami mendapatkan kabar duka salah seorang kawan angkatan kami yang meninggal dunia di kota Medan. Lalu teman-teman semua berbelasungkawa. Dia salah seorang dai Madinah yang tinggal di Medan, sering juga membantu kegiatan-kegiatan sama organizer atau one care ataupun lembaga kemanusiaan yang lain. Dan beliau meninggal dunia ketika sedang bakti sosial. Saking capek dan letih tubuhnya, ambruk, kemudian mengalami pendarahan di otak, ya, pembekuan di otaknya, yang kemudian 2 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Sebuah ungkapan belasungkawa yang sangat indah dari kawan-kawan, murid-murid, teman-teman seangkatan yang menggambarkan betapa ikhwan ini sudah, beliau orang Solo, orang Sukoharjo, ya, pindah ke Jepara, menikah di Jepara, kemudian pindah ke Poso, kemudian pindah ke Papua, kemudian ke Poso, ke Sulawesi, kemudian ke Tulungagung, sampai akhirnya kemudian pindah ke Medan. Dengan berbagai macam ujian yang dihadapi, waktunya habis untuk berbagai macam kegiatan dakwah, lalu Allah memanggilnya. Lalu ada di antara kawan-kawan yang memberikan ucapan yang membuat kami ini derdek, ya. Subhanallah, betapa indah kematiannya, betapa ringan hisabnya, karena tidak ada harta yang dia bawa. Dia mati tidak meninggalkan apa-apa, tapi meninggalkan jejak amal soleh yang begitu banyak sekali. Ya, Khonifuddin rahimakumullah, sebuah ungkapan dari sahabat Umar bin Khattab, kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan apa? Perumpamaan orang yang mendapatkan seluruh isi dunia dan apapun kesenangan yang dimilikinya, summa ja'ahul maut, kemudian kematian datang kepadanya, kama salir rajulin ra'a fi manamihi ma yasurruhu. Itu mirip seperti orang yang waktu tidur mimpi melihat semua hal yang menyenangkan, tiba-tiba bangun. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Jadi nasib orang kaya, nasib orang pengusaha, nasib orang berkuasa, nasib politisi yang bayarannya mahal, pengacara yang triliun, yang miliaran, pokoknya apapun, orang yang merasa dunia berada dalam genggaman tangannya, kemudian kematian datang kepadanya, itu mirip seperti orang yang mimpi begitu indah sekali. Mimpi jadi pengantin, Pak, ya. Qabil tu zawajah, tiba-tiba bangun. Ya, habis itu ada lagunya, ya. Ya. Hilang, enggak ada apa-apanya. Itulah yang akan terjadi pada orang yang meninggal dunia. Makanya khonifuddin rahimakumullah, ya, sore tadi kami harus mengumpulkan anak-anak untuk muhasabah. Nah, ya Allah,
Ya, kita dengan segala kemudahan yang Allah berikan, kadang-kadang ngeri kalau tiba-tiba kemudian dalam waktu sekejap tanpa ada persiapan kemudian Allah segera memanggil kita. Ya, dan itu bisa terjadi pada semuanya. Maka wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan pandangan matamu dari orang-orang soleh, jangan kamu tinggalkan orang-orang soleh ini, ya, karena kamu ngiler, kok perkumpulan sana seger-seger ya, ya, kumpul-kumpul di sana kok enak-enak ya, ya, nggak ada disuruh infak-infak gitu ya, adanya makan-makan gitu kan, kok kumpul di sana enak ya, isinya jogetan, nyanyian, dangdutan, ya, di sini kok kumpul sebentar yang keliling kotak infak lagi, ya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini pesan keduanya. Pesan ketiganya apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taat, jangan kamu ikuti jalan hidup siapa? Man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Kamu jangan taat, jangan menjadi pengikut, jangan jadi anak buah orang-orang yang di dalam hatinya nggak ada Al-Quran. Ya, man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya kami buat lalai dari mengingat kami. Zikir di sini adalah, ya, salah satu maknanya adalah Al-Quran. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang nggak paham Quran. Jangan kamu menjadi anak buah orang-orang yang hatinya acuh terhadap Al-Quran. Baca Quran saja nggak sempet. Ya, orang gofil itu bertingkat-tingkat. Kalau dalam surah apa itu? Surah Toha, ya, pada akhir-akhir ayat itu pernah kita angkat cerita ini, kisah ini, bagaimana di akhirat nanti Allah akan buat orang-orang yang lalai ini buta matanya. Waktu dikumpulkan mereka kemudian bertanya kepada Allah, menggugat Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Ya, karena waktu di dunia peringatan kami, ayat-ayat kami datang kepadamu, fanasitaha, tapi kamu lalai, kamu lupakan ayat-ayat tersebut. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan Quran itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling ekstrim adalah meninggalkan untuk membacanya. Jadi pertanyaannya begini, Pak, kira-kira kalau orang itu membaca Quran saja enggak, sempat mengamalkan enggak? Enggak mungkin. Mendakwahkan apalagi, ya, mentadaburinya nggak punya waktu, membacanya saja. Baca itu kan nggak perlu tadabur, baca itu nggak perlu tahu artinya, baca itu belum tentu mengamalkan, itu saja ditinggalkan. Lalu bagaimana mungkin dia akan mengamalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran? Jadi batasan minimal disebut orang lalai kalau dia tidak membaca Al-Quran. Berapa standarnya? Sudah sering para ustadz menyampaikan standar minimal satu hari satu juz. Ini kalau sampai kurang, dia masuk di dalam orang yang dilalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan engkau ikuti orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu? Yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu, ya, ittibaul hawa, itu mudahnya begini. Ngelihat sesuatu kepengin tanpa mempertimbangkan manfaat madorot, tanpa mempertimbangkan halal haram, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Ngelihat ono kepengin, setiap ngelihat apa saja kepengin, ya, tanpa dia mempertimbangkan ini ada manfaatnya atau tidak, ini hukumnya halal atau haram, gitu ya. Ini kira-kira di akhirat akan bernilai apa? Kalau dia tidak sampai merenung yang semacam itu, masuk dalam kategori ittibaul hawa. Jadi nanti mudah
kira-kira kita masuk dalam kategori orang yang mengikuti hawa nafsu atau tidak, itu dilihat dari respon dalam melihat sesuatu. Kalau melihat sesuatu kok langsung termasuk dalam urusan memiliki sesuatu, melihat barang bagus beli, nggak tahu manfaatnya apa, pokoknya kepengin. Ini buat para maniak belanja ya, maniak shopping ya. Saya menasihatkan jangan sering-sering buka Shopee, Lazada, Bukalapak begitu ya. Bapak-bapak silahkan dievaluasi. Kalau istri Anda itu hobinya tiap hari buka begituan ya, pasti nanti yang terjadi akan banyak barang di rumah yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Gitu loh. Karena memang fitrah manusia, bukan fitrah ya, tabiat manusia itu senang memiliki apa yang dilihat. Gitu ya. Coba aja masuk mall, pasti nanti kepengin. Yang tadinya nggak kepengin jadi kepengin. Gitu ya. Jadi ini godaan masuk ke sebuah tempat ya, yang di situ banyak barang-barang yang indah yang tadinya nggak kepengin beli, apalagi wanita ya. Wanita ini termasuk yang paling tidak paling berat ujiannya dalam urusan melihat sesuatu ya. Oke. Kembali kepada ayat, wala tuti man aghfalna angqal bahwa ang dzikrina wattabahawahu. Jangan engkau ikuti orang yang hobinya mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, dan urusannya tercerai-berai, urusannya kacau balau, urusannya itu berantakan. Maksudnya bagaimana? Ya. Kalau kita lihat kehidupan mereka, zohirnya menyenangkan, Pak. Kelihatannya punya istri cantik, kelihatannya punya mobil bagus, kelihatannya punya rumah mewah, kelihatannya punya gaji besar. Tapi coba kita selami kehidupan batin mereka, itu lebih banyak menangisnya daripada gembiranya. Ya, jangan disangka para pelawak itu hidupnya bahagia, Pak ya. Ketika mereka bisa membuat orang lain tertawa, tangis mereka itu lebih lama ketika berada dalam rumah ketimbang apa? Ketawa mereka. Jangan disangka artis-artis itu nampaknya adalah orang yang paling ideal, sempurna. Iya, karena yang dipilih adalah adegan-adegan terbaik dalam hidupnya. Ya, film 1 jam itu butuh latihan berapa tahun, begitu kan? Ya, sandiwara semacam itu butuh waktu berapa lama? Artinya kehidupan tangis mereka itu sebenarnya lebih banyak. Nanti lihat bagaimana kehidupan anak-anaknya. Kita nggak usah jauh-jauh kepada kehidupan para seleb, kehidupan orang-orang yang di dalam dunia gemerlap itu mereka seakan-akan simbol kebahagiaan. Kita tanyakanlah kepada orang-orang yang hijrah, itu ya, yang hijrah dari riba, yang hijrah dari grup musik apa, yang hijrah dari artis ini, ya, yang hijrah dari perbuatan-perbuatan masa kelamnya. Tanyakan kepada mereka seperti apa nikmatnya hidup yang mereka jalani. Ya, pasti jawabannya mereka hampir tidak merasakan sama sekali. Ya, setelah mereka hijrah merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan hidup. Dan besok di yaumil akhir Rasulullah SAW memberikan gambaran yang sangat ekstrim. Apa gambarannya? Yu'ta yaumal qiyamati bi an'umin nas. Nanti di hari kiamat itu akan didatangkan orang yang hidupnya paling bahagia. Ibaratnya dia punya wajah paling ganteng, punya duit paling banyak, punya jabatan paling tinggi, punya follower nggak ada yang mengalahkan, apalagi punya rumah paling mewah, punya mobil dan seterusnya. Intinya orang yang mungkin nggak pernah nangis, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah terluka sedikit pun. Orang yang dengan tingkat kebahagiaan seperti ini, kata Rasulullah, dicelupkan fayus bagu finnari, ya, kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan saja. Setelah itu kemudian dia ditanya, bagaimana rasanya? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan dunia? Maka apa jawaban dia? La ya Rabb. Hilang semua ingatan. Sama sekali bekas-bekas kenikmatan itu enggak dirasakan sama sekali. Jamaah rahimakumullah, sebaliknya, ya,
Didatangkan nanti pada kiamat orang-orang yang di dunia ini paling menderita, paling sengsara, hidupnya paling ngenes gitu ya. Pokoknya nggak pernah sukses ketika di dunia secara duniawi, tapi dia adalah seorang ahli hidayah, orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan ketakwaan. Kemudian segala penderitaan dunia, taruhlah dia mati tersiksa dalam penjara, ya. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga sekali celupan, nyicipi bagaimana tidur di kasur surga dia. Setelah itu ditanya oleh Allah, gimana rasanya? Apakah kamu pernah menderita dalam kehidupan duniamu? Maka dia mengatakan, la ya Rabb, sama sekali, hilang semua, gitu ya, hilang semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ayat ke-28 ini menjadi kata kunci bertahan di tengah panas bara, ya, yang menimpa kepada kehidupan kita, ya. Kunci yang paling pokok adalah wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhah. Jangan capek untuk kumpul dengan orang-orang soleh, ya. Anak-anak kita yang sekian waktu sudah meninggalkan pesantren, liburan karena Covid, Bapak Ibu bisa merasakan betapa capeknya memberikan lingkungan yang kondusif buat mereka, ya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu mengingatkan, sebenarnya kewajiban mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir, mengajarkan semua ilmu yang ada di pesantren, hukum asalnya itu kewajiban bapak dan ibu, ya. Ketika Covid kemarin kemudian anak-anak kita dipulangkan ke rumah kita, ya nggak perlu marah-marah, karena itu aslinya bukan kewajiban ustadz, ya. Itu kita wakalah, mewakilkan tugas kita kepada mereka. Lalu karena satu kondisi mereka tidak bisa menunaikan amanah tersebut, lalu dikembalikan kepada kita. Inilah tantangan yang sebenarnya bagi orang tua, untuk menghadirkan lingkungan yang terbaik buat mereka. Dan kita semua mengakui ternyata tidak gampang memberikan lingkungan yang terbaik buat anak-anak kita, ya. Jangankan kok level awam, level ikhwan, level ustadz, level mereka yang tinggal dalam pesantren, ini pun tidak gampang karena musuh menjebol anak-anak kita bukan di pasar, bukan di tempat hiburan, tapi di kamar-kamar mereka, gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat nanti semua rangkaian cerita dalam surah Al-Kahfi, bagaimana sebab utama keselamatan mereka itu kembali kepada satu kata, yaitu semangat untuk tawasobil haq, tawasobil sober. Semuanya, kisah Ashabul Kahfi bisa selamat kenapa? Saling mengingatkan. Nanti kisah Abul Jannah juga begitu, kisah Musa juga begitu, kisah Zulkarnain juga begitu. Nah, tapi yang paling kuat narasinya itu pada kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka semuanya saling menguatkan, ya, saling mengingatkan supaya tabah tegar di atas jalan Islam ini, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-29 kemudian Allah menjelaskan setelah menyebutkan bagaimana solusi untuk menghadapi ujian-ujian ini, maka Allah menyebutkan wa qulil haqqu mir rabbikum. Ingat, kebenaran itu adalah semua yang datang dari Allah. Selain dari Allah itu kebatilan atau kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, ya. Jadi kalau kebenaran itu air putih, kebatilan itu air tinta, maka air putih ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tinta hitam itu adalah dari setan. Nah, manusia bagaimana? Manusia itu dia bisa benar, bisa salah. Kalau benar itu taufik dari Allah, ya, tetapi kalau tidak dibimbing Allah dia bisa salah. Pikiran manusia itu mirip seperti air putih yang kecampur dengan tinta, maka sudah tidak bisa disebut lagi sebagai apa? Sebagai air jernih. Dia nggak bisa disebut sebagai air murni, tapi air yang sudah tercampur, ya. Makanya yang disebut dengan kebenaran ataupun air putih tadi itu adalah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan akalnya yang paling hebat sekalipun tidak akan mampu untuk melahirkan kebenaran.
ya kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Setelah kebenaran itu tampak nyata, pilihan dikembalikan kepada masing-masing kita. Silahkan Anda beriman, ada konsekuensinya. Anda kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada konsekuensinya. Jamaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman untuk bisa memahami pesan-pesan yang termuat di dalam surah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.